Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang pantas dipuja dan dipuji. Selain Allah tidak pantas, karena Allah maha segalanya, maha mulia, maha sempurna, sementara selain Allah tidak sempurna. Pada kesempatan dunia ini, alhamdulillah Allah masih menganugerahi berbagai macam nikmat, yaitu nikmat Islam, iman, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut tidak dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala yang besar kepada kita semua. Dan di dalam pula marilah kita mohonkan kepada Allah agar salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Al-Faqih ingin menyampaikan satu wasiat yang mana ditujukan kepada saya sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat. Marilah kita berusaha maksimal agar menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha menyempurnakan segala, sekaligus mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha maksimal meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Dengan demikian mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita berpikir secara jernih, secara teliti, sepertinya banyak sekali usaha-usaha untuk memecah belah umat Islam. Usaha-usaha untuk memporak-porandakan persatuan umat Islam. Sangat kentara sekali kalau kita pandai jernih dalam berpikir. Kelompok umat Islam yang satu diangkat-angkat, dipuji-puji, serta difasilitasi, sementara kelompok umat Islam yang lainnya lagi diinjak-injak, difitnah, bahkan dibubarkan. Sangat jelas sekali. Ini adalah trik-trik yang dilakukan oleh para penjajah dulu, para penjajah Belanda, Jepang, Portugis, yang mana dilakukan hingga saat ini dalam rangka menjajah negeri kita ini. Dan bisa jadi ada kelompok besar yang berusaha untuk menjajah kembali negeri kita ini.
yang mana kekuatan negeri kita ini adalah umat Islam. Karena umat Islam adalah mayoritas bangsa Indonesia, maka satu-satunya cara untuk menghancurkan kekuatan Indonesia ini adalah menghancurkan kekuatan umat Islam dengan cara mencerai-beraikan, mengkotak-kotakkan, bahkan mengadu domba umat Islam satu dengan yang lain. Yang satu dipuji, yang satu dihina, yang satu dibela, yang satu diinjak-injak. Inilah usaha penjajah yang dilakukan hingga saat ini. Maka dari itulah kita selaku umat Islam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mengatasi berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Jangan terlalu panjang tidurnya, jangan terlalu nyenyak tidurnya, segeralah sadar. Jangan sampai negeri kita ini yang mayoritas umat Islam dijajah kembali oleh orang-orang yang pasti tidak suka terhadap Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada beberapa solusi yang harus kita pahami betul dan harus berusaha kita amalkan dengan sebenar-benarnya agar supaya kita tidak bisa diporak-porandakan, agar kita tetap bersatu walaupun orang-orang yang tidak suka terhadap Islam berusaha maksimal ingin menghancurkan persatuan umat Islam. Solusi pertama adalah kita samakan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah dalam surat 51 ayat 50, surat 51 ayat 56 surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Pengertian ibadah di sini bukanlah semata-mata sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi pengertian ibadah secara luas adalah segala apa saja sebutan, apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik ucapan dan perbuatan, baik zahir maupun batin, itu adalah ibadah. Jadi apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, apapun usaha kita, dagang kita, kerjanya kita, pangkatnya kita, apabila dipergunakan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memuliakan Islam, memperjuangkan umat Islam, membela umat Islam dari usaha-usaha untuk mencerai-beraikan umat Islam, itu adalah ibadah. Kalau seandainya seluruh umat Islam jujur dengan Islamnya, pasti tujuannya adalah untuk ibadah, dan pasti persatuan akan tetap kokoh apabila seluruh umat Islam tujuan hidupnya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu solusi yang kedua adalah menyamakan akidah. Kita tahu bahwa kita ini dilahirkan dalam akidah Islamiyah, tetapi kadang-kadang kita cuma pengakuan saja bahwa kita ini Islam, sementara otak kita, hati kita tidak berdasarkan akidah Islamiyah, tetapi tercampurkan dengan akidah-akidah ajaran-ajaran sekuler, ajaran-ajaran komunis yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Jujur saja, kenapa terjadi perpecahan di antara umat Islam? Karena kebanyakan umat Islam cuma mengaku di mulut saja beragama Islam, di KTP saja beragama Islam, tetapi otaknya otak Yahudi, hatinya hati Yahudi, sehingga ketika diarahkan untuk membela Islam, menolak, bahkan memusuhi Islam.
Inilah yang terjadi pada saat ini, sehingga orang-orang yang memusuhi umat Islam tahu persis celah yang akan dimasuki ke dalam tubuh umat Islam, agar umat Islam selamanya tidak bersatu padu, karena tidak adanya kekokohan dalam akidah kita. Akidah Islamiyah semua diikat dengan Islam. Ulul amri al-Islam wa aimatu as-salat wa dzarwatu sinami al-jihad, kata Rasul. Pangkal urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad fisabilillah, kata Rasul. Semua diatur dalam Islam. Ikatan tauhid, ikatan Islam itu adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dengan adanya kalimat la ilaha illallah, berarti semua itu adalah siapa saja, di mana saja, bahasa apa saja, negara apa saja, warna kulit apa saja, kalau sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akidah Islamiyah yang sempurna, maka itu adalah saudara kita. Adapun konsekuensi ukhuwah Islamiyah dengan timbulnya daripada kekuatan akidah Islamiyah, maka adalah harusnya umat Islam seluruh dunia saling mencintai satu dengan yang lainnya. Mahabbah. Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang beriman hingga orang itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Lalu konsekuensi yang kedua adalah an-nusrah, saling menolong, saling membela, saling membantu satu sama yang lainnya. Nggak peduli umat Islam itu ada di Palestina, apakah dia ada di Rohingya, di Uighur dan lain sebagainya, itu adalah saudara kita yang perlu nusrah kita, yang perlu pembelaan kita, baik dengan tenaga kita, baik dengan uang kita, bahkan minimal dengan doa kita. Jangan sampai kita nggak peduli dengan umat Islam yang terzolimi. Itu adalah saudara kita. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Talal mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza istaka minhu 'adlun tada'a lahu bisahar wal humma." Kamu lihat orang-orang mukmin itu satu sama yang lainnya saling mencintai, saling mengasihi, saling empati bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh tubuh pun ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur karena demam. Itu adalah realisasi kondisi yang seharusnya yang dipraktekkan dan diamalkan oleh seluruh umat Islam, bahwa umat Islam seluruh dunia adalah satu. Kalau seandainya umat Islam punya pemahaman seperti ini dan mengamalkan hal seperti ini, insya Allah kita tidak bisa dikotak-kotakan, insya Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, menyamakan satuan pucuk pimpinan, yaitu Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah 33 ayat 21. Sungguhlah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang ingin berjumpa kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang banyak menyebut asma Allah. Dan ini adalah solusi yang terbaik, yang mana Rasulullah memberikan sinyal bahwa Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Rasul mensinyalir bahwa tidak boleh taat kepada pemimpin yang maksiat kepada Allah. Walaupun KTP ini Islam, tapi sehari-harinya maksiat kepada Allah, memusuhi umat Islam, malah membela orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada pimpinan tersebut, yaitu pimpinan yang mengajak maksiat kepada Allah,
yang memerangi umat Islam. Nah, ini sinyal Rasulullah. Jangan sampai kita melihat pemimpin itu dengan bajunya seperti muslim, bajunya seperti ulama, tetapi hatinya iblis. Otaknya otak Yahudi, membela orang kafir, justru menginjak umat Islam. Kita harus lihat, kita harus paham mana lawan, mana kawan. Jangan sampai kita terus menerus memilih pemimpin yang depannya saja, yang testingnya saja Islam, tapi kita juga harus tahu dalamnya Islam atau bukan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, agar kita tidak terkotak-kotakan adalah kita menyamakan sumber hukum. Nah, ini kita semua tahu bahwa sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran adalah sumber hukum. Kita semua tahu, tapi sayangnya ketika direalisasikan, ketika diamalkan di lapangan, ternyata apa? Ini ditibahkan. Hampir kebanyakan umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, ketika menyelesaikan suatu permasalahan, ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah hukum-hukum buatan manusia, hukum buatan-buatan yang bahkan hukum buatan penjajah yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan. Padahal Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman dalam surat 6 ayat 123, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uh, ikutilah ini. Wa la tattabi'us subul, jangan ikutin jalan-jalan selain ini. Demokrasi, komunis, ateis, sekulerisme, itu ajaran-ajaran selain Islam. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan selain ini, kalian akan bisa terpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian adalah perintah dari Allah agar kalian bertakwa. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang muslim yang bukan cuma castingnya saja, bukan cuma depannya saja. Malah kita, mumpung Allah masih memberi umur kepada kita, mumpung Allah masih memberi kesehatan kepada kita, yuk kita benahin bareng-bareng kekurangan-kekurangan kita ini apa. Apakah selama kita ini cuma sekedar muslim di depan saja, sementara otak kita bukan Islam, bukan Quran, hati kita bukan Al-Quran, buatan manusia yang didahulukan, ciptaan Allah dibelakangi. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita terus-terusan membuang jauh-jauh hukum Islam, maka terus-menerus umat Islam diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penggawa Islam, meskipun kita baru berusaha, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang terus-menerusan dizalimi dan dibohongi oleh orang-orang kafir. Aqul qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر المجاهدين فلسطين وانصر المجاهدين روهينيا وأويغور وكل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.